Setiap dari mahasiswa, khususnya di mahasiswa Fakultas Hukum, pasti menginginkan adanya sebuah cita-cita atau harapan ketika dia sudah lulus dari bangku pergaulannya, dia ingin meniti karir sebagai profesi apa, atau ingin melanjutkan karirnya menjadi apa. Biasanya, kebanyakan mahasiswa hukum itu prospek karirnya hakim, jaksa, kemudian advokat, kemudian notaris atau PPAT, dan lain-lain sebagainya. Tapi apakah cuma itu saja untuk prospek dari lulusan sarjana hukum? Oh, ternyata tidak hanya itu. Masih banyak sekali, luas sekali untuk prospek dari lulusan sarjana hukum. Apa saja? Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol channel untuk subscribe dan juga like dan komen pada channel dari saya. Sebagian dari lulusan, khususnya dari mahasiswa hukum, ketika menyelesaikan studinya S1, mereka dihadapkan dengan beraneka ragam pilihan. Pilihannya dihadapkan, ada yang sebagian fokus untuk mencari pekerjaan atau job seeker untuk meniti karir profesionalnya ke depan, dan sebagian lagi ada yang untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi lagi, yakni melanjutkan studi S2. Tapi semuanya apakah baik ataukah benar? Semua tergantung dari pribadi masing-masing, pilihannya yang terbaik dari setiap orang. Tapi dalam video ini saya tegaskan, saya fokus terhadap prospek lulusan dari mahasiswa Fakultas Hukum atau sarjana hukum. Baik, yang pertama langsung saja ada di ruang lingkup hakim. Hakim sepertinya sudah tidak asing bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya dari sarjana hukum. Apa sih hakim itu? Tugasnya apa? Bahwa hakim ini kan juga dijamin oleh konstitusi juga. Hakim juga tunduk pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Kurang lebihnya hakim itu kan berwenang mengadili, memeriksa, memutus perkara dalam sebuah persidangan berdasarkan putusan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kekeliruan, coba di-search lagi bukunya atau search di internet, media internet, begitu. Syarat-syarat untuk menjadi seorang hakim bagaimana? Karena hakim ini juga bagian dari PNS ya, atau ASN, jadi dia harus melewati tes CPNS terlebih dahulu. Tes CPNS-nya dari seleksi berkas tahapan pertama, kemudian ada tes SKD, kemudian ada SKP, dan juga ketentuan dari formasi yang sudah ditentukan. Apakah mungkin ada tes lagi seperti psikotes dan sebagainya begitu. Baik, selanjutnya yang kedua, jaksa. Yang kedua ini sepertinya juga sudah dikenal oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum dan juga tidak asing. Apalagi peminat untuk menjadi seorang jaksa itu juga banyak sekali dari kalangan dari sarjana hukum. Kalau jaksa ini dia tunduk dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Apa itu jaksa? Jaksa itu adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan juga melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut itu adalah Undang-Undang Kejaksaan, bahwa wewenang yang dimaksud adalah dalam pasal 30 tentang wewenang jaksa. Silakan dicek lagi, dibaca apa saja wewenang dari kejaksaan, bukan hanya sekedar menuntut orang saja. Oke, syaratnya bagaimana untuk menjadi seorang jaksa? Yang pertama, sama karena dia juga bagian dari PNS atau ASN, dia harus mengikuti tes CPNS terlebih dahulu. Ada beberapa tahap-tahapannya, dari tahapan seleksi administrasi berkas, kemudian yang kedua tes SKD, ada tes TWK, TIU, dan juga TKP, kemudian ada tes SKB yang di dalamnya adalah berisi tes terhadap materi hukum seperti hukum pidana perdata dan juga tun, baik formil maupun material. Kemudian ada tes psikotes, kemudian ada tes wawancara dan juga kesehatan. Kurang lebih urutannya seperti itu ya. Jika salah, coba dikoreksi. Oke, selanjutnya yang ketiga ada sebagai analisis perkara pengadilan, APP lebih dikenalnya, di bawah ruang lingkup Mahkamah Agung. Ini juga tidak asing lagi bagi mahasiswa hukum. Syaratnya juga sama seperti tes CPNS pada umumnya. Coba nanti dicek lagi ya. Ada dari tahapan seleksi administrasi, kemudian seleksi SKD, kemudian ada juga dari SKP nantinya. Coba dicek lagi nantinya. Kemudian yang selanjutnya, keempat, ada dari advokat. Advokat tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Semua mahasiswa hukum juga pasti mengenal posisi ini karena sudah banyak jumlah dari advokat di Indonesia saat ini. Advokat itu adalah merupakan
orang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum bagi dalam maupun di luar persidangan berdasarkan undang-undang tersebut. Selebihnya bagaimana cara untuk menjadi seorang advokat? Yang pertama harus memenuhi persyaratannya. Apa saja persyaratannya? Yang pertama dia harus lulus sarjana hukum terlebih dahulu. Yang kedua dia mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau lebih dikenal dengan PKPA. Selanjutnya dia wajib magang kurang lebih 2 tahun dengan ketentuan-ketentuan sudah ditentukan. Kemudian dia harus lulus terhadap ujian profesi advokat atau lebih dikenal dengan UPA. Baru ketika dia berusia 25 tahun dia bisa disumpah di pengadilan tinggi terhadap wilayah provinsi masing-masing gitu. Baru dia bisa mendampingi klien di dalam persidangan, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ada dari notaris. Kalau notaris sepertinya juga merupakan cita-cita dambaan bagi lulusan sarjana hukum ya. Saya ingin menjadi notaris. Semuanya pasti sudah mengenal posisi ini. Kalau notaris ini kan sebagai yang diatur dalam undang-undang notaris itu adalah pejabat umum yang diberikan wewenang undang-undang untuk membuat akta otentik dan juga wewenang lain begitu. Syaratnya bagaimana untuk menjadi notaris gitu? Syarat untuk menjadi notaris dia yang pertama harus menempuh pendidikan lebih tinggi lagi, pendidikan S2 yang profesi ya, magister kenotariatan ya. Setelah itu dia wajib magang di kantor notaris 2 tahun. Kemudian jika ingin lanjut untuk PPAT dia harus wajib magang di BPN kurang lebih 2 tahun juga. Nah, untuk prosesnya lebih lanjutnya saya kurang lebih paham di situ ya. Kalau ada relasi atau teman mungkin bisa tanya-tanya begitu. Kemudian di dalam lingkup profesional seperti advokat dan juga notaris itu ada di dalam naungan organisasi. Kalau untuk advokat itu naungan organisasinya ada Pradi dan juga beberapa organisasi lain. Cuma yang lebih dikenal itu kan Pradi. Gitu. Kemudian kalau di notaris itu ada Ikatan Notaris Indonesia. Kurang lebihnya yang saya paham satu itu organisasi di dalam ruang lingkup notaris begitu. Kemudian selanjutnya di bidang corporate yang pertama ada posisi legal staff atau staff legal. Apa sih legal staff itu? Legal staff itu sama seperti biro hukumnya kalau di dalam dinas-dinas terkait begitu. Jadi joblistnya apa legal staff gitu? Joblistnya ya tergantung lihat industrinya karena setiap perusahaan memiliki joblist masing-masing. Ada yang di bagian legalnya itu ternyata juga menangani perselisihan ketenagakerjaan juga. Kemudian ada yang menangani perizinan dan sebagainya. Tapi pada umumnya kalau untuk posisi legal staff yaitu berkaitan dengan mereview terhadap kontrak dengan vendor, kemudian dari pihak terkait begitu. Kemudian yang kedua dia juga bisa mengurusi tentang persoalan legalitas bagi perusahaan dari akta pendirian, kemudian perizinan terhadap dinas-dinas terkait mereka harus tahu dan itu harus menyesuaikan terhadap perusahaannya bergerak di bidang industri apa. Kan industri dari perusahaan kan bermacam-macam, ada dari lingkup gas, kemudian oil, kemudian ada retail, kemudian pangan, kemudian ada dari pupuk, kemudian ada dari konstruksi, mekanik, dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan saja terhadap dinas-dinas terkait. Kemudian selanjutnya ada untuk posisinya untuk menjadi posisi legal staff bagaimana? Cukup dengan melamar pekerjaan dengan persyaratannya seperti application letter, curriculum vitae, kemudian persyaratan lain. Tetapi itu tergantung apakah perusahaan itu membuka posisi job tersebut. Begitu. Kalau tidak ada ya kita tidak bisa masuk. Kemudian yang selanjutnya ada sebagai industrial relation atau IR lebih dikenalnya. Apa sih posisi IR itu? IR itu ya kalau secara bahasa itu kan sebagai hubungan industrial yang menangani berbagai macam persoalan di bidang ketenagakerjaan atau di ruang lingkup perusahaan. Jadi hubungan industrial kalau kita mengacu pada secara normatif ya, undang-undang ketenagakerjaan itu kan dia hubungannya dengan pihak pemerintah dan juga dengan pihak serikat pekerja. Jadi apabila terjadi perselisihan hubungan industrial seperti perselisihan hak, kepentingan, PHK dan juga serikat pekerja, maka itu menjadi jobis kalian untuk menangani persoalan tersebut. Kemudian kalau apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja dalam perusahaan, bagaimana prosesnya penyelesaiannya. Kemudian menjaga hubungan harmonisasi dengan pihak serikat pekerja. Kemudian
ada misalnya apabila peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama itu akan berakhir, itu kita memperbarui atau membuat perjanjian baru dan lain sebagainya begitu. Karena peraturan atau perjanjian kerja bersama itu kan memiliki durasi waktu kurang lebih 2 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan begitu. Dan itu harus disepakati dari pihak ada seperti musyawarah dengan pihak pengusaha dan juga pihak serikat pekerja, baru dicatatkan di Disnaker atau di Kemenaker, menyesuaikan saja. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk menjadi posisi tersebut bagaimana? Kurang lebih sama ya, harus melamar pekerjaan dan melihat apakah posisi tersebut atau job tersebut itu dibuka dari perusahaan tersebut, begitu. Mengirim seperti curriculum vitae, application letter, dan lain persyaratan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai staff atau HRD gitu. Nanti saya menjelaskan kenapa kok saya tadi bilang staff dan sebagainya. HRD itu mungkin di kalangan orang-orang kenalnya, oh iya HRD ini kan dia yang bagian ngurut orang itu kan ya, ibarat seperti kayak orang dalam dan sebagainya. Apakah seperti itu? Ternyata tidak juga. Tapi sebagian iya, dia merekrut dari calon-calon karyawan, calon kandidat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya betul. Tapi ternyata orang dari HRD, Human Resource Development, itu banyak sekali dari perekrutan, kemudian penggajian, personalia, kemudian pengembangan terhadap karyawan, dan lain-lain sebagainya. Pengembangan karyawan ini seperti lebih dikenalnya adalah people and development. Nah, jadi dia yang pertama adalah membuat perjanjian kerja dengan calon kandidatnya, kemudian dia juga mengatur absensi, kemudian mengatur gaji payroll terhadap karyawannya, kemudian dia juga mengurus tentang BPJS Ketenagakerjaan bagi calon karyawannya, kemudian apabila terjadi kecelakaan kerja, dia juga mengurusnya dan lain sebagainya. Kemudian dia juga ada membandingkan kebutuhan dari perusahaan dan menyesuaikan terhadap kemampuan dari karyawannya begitu. Karena perusahaan ini kan memiliki visi misi yang dicanangkan oleh sebuah direksi dalam jangka waktu tahun ke depan dan lain sebagainya begitu. Apakah sudah sesuai gitu. Kemudian jika terjadi kecelakaan kerja bagaimana, tindak pidana bagaimana. Kemudian dia juga bisa melakukan monitoring, kemudian training, kemudian evaluasi terhadap pekerjanya, seperti melakukan prosedur K3 dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Tapi banyak sekali ternyata orang ikut dari HR ini begitu. Tidak hanya perekrutan. Oke, selanjutnya jika kalian ingin di ruang lingkup perbankan, ada posisi legal and compliance. Jadi sama seperti staff legal, cuma ada compliance begitu. Apa sih compliance itu? Compliance itu dia itu adalah kepatutan terhadap hukum. Jadi bank ini ketika berdiri, bank apapun itu dia harus tunduk terhadap peraturan BI. Dia harus menyesuaikan persyaratan apa, pendiriannya bagaimana begitu. Atau mungkin ada sebuah regulasi baru terkaitan dengan bunga yang sudah ditetapkan, mereka harus bisa menyesuaikan begitu. Supaya apa? Karena bank ini kan merupakan bisnis kepercayaan begitu. Kepercayaan terhadap nasabahnya, keamanan terhadap uang gitu, dijamin gitu. Maka dia bagaimana salah satunya? Ya, dia harus memiliki tingkat kepatutan terhadap peraturan yang sudah dicanangkan oleh BI maupun peraturan perundang-undangan terkait begitu. Dan dia juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dia. Apabila dia ingin melakukan transaksi dengan pihak leasing, pembiayaan dan lain sebagainya. Untuk posisi legal and compliance ini sama seperti melamar pekerjaan, dan apabila posisi itu dibuka oleh dari pihak perbankan tersebut atau dari pihak lembaga pembiayaan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada di bidang diplomat atau konsultan. Diplomat ini biasanya dikeluarkan formasinya oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, untuk syaratnya ada berbagai persyaratan seperti lulusan sarjana, usianya berapa, kemudian persyaratan khususnya itu adalah wajib bahasa Inggris menguasai baik tulis lisan maupun tulis lisan, kemudian mendengarkan, speaking, writing, dan juga listening. Kemudian dia juga menguasai satu bahasa asing lainnya, entah itu Prancis, Arab, kemudian Chinese, kemudian dan lain sebagainya begitu. Itu kurang lebih persyaratan seperti itu. Nah, kurang lebih
Itulah dari prospek lulusan dari sarjana hukum. Ada beberapa tadi yang saya sebutkan. Kalau untuk lebih dalam ya cross checknya bagaimana, kalian bisa search dari media internet. Banyak sekali sekarang literatur bagaimana sih kita menjadi ini, tahapannya apa saja. Sebelum video ini berakhir, saya akan menjelaskan kenapa saya tadi menyebutkan posisi staff di menit-menit sebelumnya. Karena di dalam struktur organisasi perusahaan itu memiliki sebuah hierarki dia. Ada posisi staff, kemudian ada senior staff mungkin, kemudian ada team leader atau supervisor, kemudian ada manager, senior manager, kemudian ada general manager, kemudian ada direksi. Direksi pun ada lagi direksi ini, kemudian ada direksi utama atau dirut begitu. Kenapa kok diperlukan hierarki tersebut? Karena itu akan menggambarkan sebuah job list dari masing-masing jabatan tersebut begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Apa sih tanggung jawab dari jabatan kalian? Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan tadi untuk prospek lulusan sarjana hukum. Barangkali terjadi kekeliruan terhadap apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada yang kurang. Silahkan dicatat atau ditulis di dalam kolom komentar saya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng terhadap channel saya untuk mengikuti perkembangan video dari saya. Terima kasih.